Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama M Channel. Belajar untuk berbagi. Kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal ujian sekolah matematika SMP tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi. Nah, yang pertama adalah berdasarkan kisi-kisi nomor 1 sampai 10. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mempunyai gambaran tentang soal-soal ujian nasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal-soal ujian sekolah dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mendapatkan nilai yang maksimal. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and share terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan dapat memudahkan kita dalam menjawab soal-soal ujian sekolah nanti. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Pada ujian matematika, nah ini kisi-kisi nomor 1 ya, pilihan ganda. Pada ujian matematika, skor 4 untuk jawaban benar, skor min 2 untuk jawaban salah, dan skor min 1 jika tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, seorang anak berhasil menjawab 40 soal dan diperoleh skor 126. Banyak soal yang dijawab benar oleh anak tersebut adalah, sekarang kita cari. Kita mulai dari jumlah soal. Jumlah soal 50, yang bisa dijawab adalah 40. Berarti ada selisih 10. 10 ini apa? Berarti 10 ini adalah soal yang tidak bisa dijawab. Kemudian skornya, skor jawaban benar adalah 4, skor jawaban salah min 2, dan skor tidak dijawab min 1. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu, misalkan pemisalan ya, banyak jawaban benar B, banyak jawaban salah S ya. Maka banyak soal yang dijawab adalah B tambah S sama dengan 40. Banyak soal yang dijawab benar ditambah banyak soal yang dijawab salah adalah 40. Ini persamaan pertama. Sedangkan persamaan yang kedua di sini adalah skornya, perolehan skor. Perolehan skor dari mana? Dari soal yang dijawab benar, dari soal yang dijawab salah, dan dari soal yang tidak dijawab. Maka skor benar ditambah skor salah ditambah skor tidak dijawab sama dengan skor yang diperoleh. Kita lihat skor benar itu adalah 4. 4 dikali banyak soal yang dijawab benar ya, 4 kali banyak soal yang dijawab benar. Skor salah ada min 2 dikali S ya. Jadi skor salah adalah min 2 dikali banyak soal yang dijawab salah. Dan skor yang tidak dijawab adalah min 1 dikali banyak soal yang tidak dijawab. Jadi 4B ditambah min 2S ditambah min 1 kali 10. 4B tetap, ini kita sederhanakan, jadi min 2S, ini kita sederhanakan, min 1 kali min 10, min 1 kali 10, min 10, jadi tetap min 10 sama dengan 126. Nah, 10-nya kita pindahkan ke kanan, jadi 126 tambah 10 ya, negatif dipindahkan ke kanan jadi positif. Maka 4B dikurang 2S sama dengan 126 tambah 3 tambah 10. Menjadi 4B dikurang 2S sama dengan 136. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Maka ada dua persamaan. Ini kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan eliminasi, bisa dengan grafik. Sekarang kita eliminasi saja. Persamaan pertama B tambah S, artinya banyak soal yang dijawab benar ditambah banyak soal yang dijawab salah, jumlahnya 40. Sedangkan persamaan yang kedua adalah skornya 4B dikurang 2S sama dengan 136. Yang ditanyakan adalah jawab banyak soal yang dijawab benar atau B. Maka kita harus menyamakan S-nya. S yang di atas 1, S yang di bawah min 2. Maka ini harus kita kalikan ya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Seluruh yang atas dikali 2, maka menjadi 2B ditambah 2S sama dengan 80. Jadi ini seluruhnya dikali 2. Seluruh yang di bawah ini dikalikan 1, maka 4B dikurang 2S sama dengan 136. Maka di sini terlihat oleh kita ada yang sama, yaitu S. Maka S-nya harus kita hilangkan. Karena di sini positif dan negatif, maka harus ditambah. Kalau nanti positif dua-duanya atau negatif dua-duanya, maka harus dikurang.
Maka kita tambahkan yang atas ditambah yang bawah. 2B ditambah 4B adalah 6B. Sedangkan ini menjadi habis 0. 80 ditambah 136 adalah 216. Maka 6B sama dengan 216. B-nya adalah 216 dibagi 6. Maka B-nya adalah 36. Jadi banyak soal yang dijawab benar adalah 36. Ini adalah jawabannya B. Kemudian nomor 2, diketahui hasil pendataan 125 warga atas kepemilikan sepeda motor dan mobil. Jadi jumlah warganya ada 125. 5 warga tidak memiliki keduanya, artinya tidak punya mobil dan tidak punya motor. Dan 10 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan banyak warga yang memiliki mobil dan sepeda motor adalah 2:11, maka banyak warga yang hanya memiliki mobil saja, adalah, nah, kemudian kita tentukan dulu di sini notasinya, NS-nya 125 artinya banyak warga yang tidak memiliki, banyak yang tidak memiliki keduanya 5, yang memiliki keduanya 10. Sedangkan perbandingan yang punya mobil dengan punya sepeda motor adalah 2:11. 2:11 ini adalah hasil penyederhanaan dari 2A dibagi 11. 2A dibagi 11A. Kemudian untuk memudahkan juga, yang hanya punya mobil saja nanti 2A dikurang 10. Yang hanya punya motor saja adalah 11A dikurang 10. Kita gambarkan diagram pennya. Ini yang mempunyai mobil berarti yang ada di dalam lingkaran mobil, ya, yang ada di dalam lingkaran mobil. Dan yang ada di dalam lingkaran sepeda motor ini mempunyai motor saja. Lalu yang ada di dalam lingkaran sepeda motor dan mobil ini 10, berarti yang memiliki keduanya, ini ya. Yang memiliki keduanya 10. Dan 5 ini adalah yang tidak memiliki sepeda motor dan tidak punya mobil, adanya di luar. Maka kita jumlahkan seluruhnya. Yang hanya punya mobil saja, ditambah yang punya motor dan mobil, ditambah yang punya sepeda motor saja, ditambah yang tidak punya kedua-duanya, ini, maka jumlahnya harus 125 orang. Maka di sini adalah 2A dikurang 10 tambah 11A dikurang 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 125. Ini ya dijumlahkan. Kemudian kita sederhanakan, kita buka kurungnya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita jumlahkan, min 10 dikurang 10, sebetulnya ini habis ya, min 10 ditambah 10 ini habis, min 10 ditambah 5, min 5. Min 5-nya kita pindahkan ke kanan, jadi plus ya. Jadi ini 2A ditambah 11A jadi 13A, maka 13A sama dengan 125 tambah 5, yaitu 130, 13A. A-nya adalah 130 bagi 13 atau A-nya sama dengan 10. Nah, setelah ketemu A-nya 10, maka kita bisa mencari banyak warga yang hanya memiliki mobil saja. Yang hanya memiliki mobil saja adalah yang ada di dalam lingkaran mobil. Yang ada di dalam lingkaran mobil saja, yaitu 2A dikurang 10. Kalau 10 ini, dia punya mobil, juga punya motor, karena berada di dalam lingkaran mobil dan lingkaran motor. Maka yang hanya punya mobil saja adalah 2A dikurang 10. A-nya tadi 10, berarti 2 dikali 10 dikurang 10, maka 20 dikurang 10 adalah 10. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Kita lanjutkan. Kisi-kisi nomor 3, ini soal uraian, artinya soal esai ya. Ini pilihan gandarnya nanti kita abaikan saja. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal 5x tambah 7 meter. Dan diagonal yang keduanya adalah 6x tambah 4 meter. Maka panjang diagonal kebun tersebut adalah berapa meter? Nah, di sini kita menggambarkan sketsa dulu gambarnya. Ya. Ini kebunnya berbentuk persegi panjang ABCD, maka diagonalnya adalah AC dan BD. Nah, diagonal AC adalah 5x tambah 7, dan diagonal BD adalah 6x tambah 4. Pada sebuah persegi panjang, ini panjang diagonalnya pasti sama ya. Jadi panjang AC sama dengan panjang BD. Ya, pada sebuah persegi panjang, panjang diagonalnya adalah sama. Maka panjang AC, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Berarti 5x tambah 7 sama dengan 6x tambah 4. Nah, di sini x-nya yang lebih besar adalah yang sebelah kanan, maka yang lebih kecil kita pindahkan ke kanan. Positif 5x dipindahkan ke kanan jadi negatif 5x.
4-nya tidak ada X-nya, kita pindahkan ke kiri. Jadi 4 dipindahkan jadi negatif. 7 dikurang 4 adalah 3, jadi X-nya 3. Nah, untuk mencari diagonalnya, X-nya sudah dapat 3, ya tinggal pilih salah satu di antara dua ini. Mau yang mana saja boleh, hasilnya pasti sama. Jadi panjang diagonalnya adalah 5X tambah 7. Di sini kita pilih yang atas, yaitu 5-nya, X-nya adalah 3, berarti 5 kali 3, 15 tambah 7 adalah 22. Jadi panjang diagonalnya adalah 22 meter. Itu ya. Kita lanjutkan nomor 4, kisi-kisi nomor 4, ini soal pilihan ganda. Jika perbandingan umur Ani dan Budi adalah 5 berbanding 2, dan jumlah umur mereka saat ini adalah 14 tahun, maka perbandingan umur Ani dan Budi 14 tahun yang akan datang. Nah, yang ditanya 10 tahun yang akan datang, berapa perbandingan umur Ani dan Budi jika sekarang umurnya perbandingannya 5 berbanding 2. Nah, sekarang kita lihat. Saat ini umur Ani berbanding umur Budi 5 banding 2. Jumlah umur Ani dan Budi adalah 14 tahun. Karena jumlah, maka perbandingannya kita jumlahkan. Jadi 5 tambah 2 adalah 7. Maka umur Ani adalah, karena Ani yang depannya 5, 5 per 7 kali 14. Atau 14 dibagi 7, 2, 2 kali 5, 10. Sedangkan umur Budi adalah 2 per 7 kali 14. 14 dibagi 7, 2, 2 kali 2, 4. Nah, inilah umur Ani 10 tahun sekarang, umur Budi juga 4 tahun sekarang. Maka 10 tahun yang akan datang berarti umur Ani adalah 10 ditambah 10, yaitu 20 tahun. Sedangkan umur Budi adalah 4 ditambah 10, karena 10 tahun yang akan datang, sama dengan 14 tahun. Maka perbandingan umur Ani dan Budi 10 tahun yang akan datang adalah 20 berbanding 14, atau 10 berbanding 7. Itu ya. Nah, jawabannya adalah D. Dukung AF Channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kita lanjutkan. Kisi-kisi nomor 5. Di sini ada 4 toko menjual jenis barang, daftar harga dan diskon seperti pada tabel. Ada 2 barang, baju dan celana. Harga baju adalah 80.000, harga celana adalah 100.000. Sedangkan tokonya ada 4, toko A, B, C, dan D. Diskonnya, toko A 25% celana, sedangkan toko B 20% celana, toko C 15% celana, toko D 10% celana. Toko A, maaf ya tadi baju, ini yang atas baju. Sedangkan toko A celananya 10% diskonnya, toko B 15% diskonnya, toko C 20% diskonnya, maka toko D 25% diskonnya. Nah, berarti Ali akan membeli sebuah baju dan sebuah celana. Di toko manakah Ali berbelanja dengan harga yang lebih murah? Nah, berarti di sini harus kita cari besarnya diskon. Nah, besarnya diskon tiap toko berapa? Yang lebih murah berarti yang jumlah diskonnya lebih banyak ya. Maka kita cari di sini barangnya baju, harganya 80.000, toko A 25%, berarti 25% kali 80.000. 25 per 100 kali 80.000. Nah, ini ngitungnya gini ya. 25% kali 80.000 itu 25 per 100 kali 80.000, atau ini 0,25 kali 80.000. Yaitu 20.000. Ini ngitungnya, cara ngitungnya. Demikian juga celana 100.000 harganya, diskonnya 10%, berarti 10% dikali maaf ya, di sini lanjutkan dulu bajunya. Toko B dengan cara yang sama, 20% dikali 80.000 hasilnya 16.000. Sedangkan toko C 15% dikali 80.000 hasilnya 12.000. Toko D diskonnya 10%, 10% dikali 80.000 diskonnya adalah 8.000. Jadi besar diskon bajunya seperti ini. Toko A 20.000, toko B 16.000, toko C 12.000, dan toko D 8.000. Nah, sekarang kita cari harga celana, besar diskon celana. Toko A 10%, 10% berarti 10% kali 100.000. Ya, maka ini hasilnya adalah 10.000 diskonnya. Toko B 15% kali 10.000 kali 100.000, maka hasilnya 15.000. Sedangkan toko C 20% kali 100.000 hasilnya adalah 20.000. Dan toko D 25% kali 100.000
hasilnya adalah 25.000. Maka jumlah besar diskonnya yang toko A 30.000, yang toko B 31.000, yang toko C 32.000, dan yang toko D 33.000. Maka toko yang lebih murah adalah yang besar diskonnya lebih banyak. Maka toko yang lebih murah adalah toko D, ya. Toko D. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6, diketahui ukuran lapangan sebuah sekolah yang berbentuk persegi panjang adalah 20 meter kali 15 meter. Maka jarak yang ditempuh siswa jika siswa mengelilingi lapangan sebanyak 5 putaran adalah, nah di sini lapangannya berbentuk persegi panjang, panjangnya 20, lebarnya 15. Jarak yang ditempuh sama dengan keliling persegi panjang dikali banyak putaran. Kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar dikali banyak putarannya 5. 2 kali panjangnya 20, lebarnya 15, 20 tambah 15, 35 kali 2, 70, 70 kali 5, 350. Jadi jarak yang ditempuh adalah 350 meter, jawabannya adalah B. Nah ini, jadi kita cari kelilingnya dikali banyak putaran. Kita lanjutkan nomor 7, kisi-kisi nomor 7. Nah, ini ada 2 garis sejajar A dan B, kemudian dikasih nomor di sini. Sebetulnya kalau satu sudut diketahui, maka sudut yang lain pasti bisa kita cari dengan cara sudut 7 adalah 120, ya, sudut 7 karena sudutnya berhubungan. Yang ditanya adalah sudut 2 ini, ya. Sudut 7 dengan sudut 6 ini berpelurus. 120 berarti sudut 6-nya 60. Kemudian sudut 7 dengan sudut 3 ini sehadap. Jadi sudut 7 sama dengan sudut 3 sehadap. 120. Maka sudut 2 pelurus dari 120 adalah 60. Sudut 1 bisa bertolak belakang dengan sudut 3 yaitu 120. Bisa pelurus dari 60 yaitu 120. Jadi kalau satu sudut diketahui, ini kita bisa tentukan semua sudutnya. Jadi tentukan aja semuanya. Ini pelurus, bertolak belakang, pelurus gitu ya. Sehadap dan seterusnya. Kalau di sini kita tentukan sudut 7 120, sudut 2 yang ditanyakan, maka sudut 7 tambah sudut 2 180. Kenapa? Karena ini jumlah sudut luar sepihak. Jumlahnya 180. Sudut 7-nya 120, sudut 2-nya sudut 2-nya adalah 180 dikurang 120 yaitu 60. Ini ya. Jadi 60 derajat. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 8, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini yang menyatakan keikutsertaan siswa pada ekskul, pramuka dan futsal. Yang ditanya banyak siswa yang mengikuti ekskul futsal. Nah, kita lihat. Banyak siswa yang mengikut pramuka adalah yang berada di dalam lingkaran pramuka. Ini lingkaran pramuka. Maka 8 yang ada di dalam lingkaran pramuka adalah 8 dan 7. Berarti 8 tambah 7, 15. Kemudian banyak siswa yang ikut futsal adalah yang berada di dalam lingkaran futsal. Yang di dalam lingkaran futsal adalah 7 dan 9. Berarti tambahkan jumlahnya adalah 16. Sedangkan banyak siswa yang ikut pramuka dan futsal adalah yang berada di dalam lingkaran pramuka dan futsal. Jadi ada siswa yang ikut kedua-duanya, ikut futsal dan ikut pramuka. Berarti ini yang berada di dalam lingkaran pramuka, juga yang berada di dalam lingkaran futsal, yaitu 7. Ya. Kemudian yang keempat, banyak siswa yang tidak ikut pramuka dan tidak ikut futsal. Berarti tidak ikut futsal dan tidak ikut pramuka yang ada di luar, yaitu 4. Sedangkan yang kelima, banyak siswa yang hanya mengikuti pramuka saja. Yang ikut pramuka saja berarti di sini adalah 8. Ya. Sedangkan yang keenam, banyak siswa yang mengikuti futsal saja. Ini berarti 9. Yang ditanyakan di sini, banyak siswa yang mengikuti ekskul futsal. Berarti yang ikut futsal adalah 16. Jadi jawabannya adalah D. Yang ikut futsal ada berarti yang ada di dalam lingkaran futsal. Beda dengan yang 6 ini, yang futsal saja berarti yang ada di dalam
lingkaran futsal saja, gitu ya. Kita lanjutkan nomor 9. Perhatikan gambar pola bilangan di bawah ini. Jika pola di atas dilanjutkan, maka rumus suku ke n adalah, nah kita lihat polanya kita terjemahkan ke dalam angka. Yang bilangan yang pola yang pertama adalah 1, pola yang kedua ada 5, pola yang ketiga ada 9, dan pola yang keempat ada 13. Kita tuliskan di sini. Kita lihat pola 1 ke pola 2 ini ditambah 4, pola 2 ke pola 3 juga ditambah 4, pola ketiga ke 4 ini juga ditambah 4. Maka untuk menentukan pola bilangan selanjutnya selalu ditambah 4. Maka rumus suku ke n-nya adalah 4n. Nah, ini dasarnya. Karena ditambah 4, maka menjadi 4n. Lalu 3-nya dari mana? 4n. 4 ini supaya menjadi 3, karena bilangan pertama 1, 4 supaya menjadi 1 harus dikurang 3. Jadi rumus suku ke n-nya adalah un sama dengan 4n dikurang 3. Kita ulangi ya, karena selalu ditambah 4 berarti 4n. Karena bilangan pertama 1, 4 supaya menjadi 3, maka 4 supaya menjadi 1, maka harus dikurangi 3. Jadi rumus UN adalah 4n dikurang 3. Maka jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi nomor 10. Perhatikan barisan bilangan berikut ini 12, 20, 30, 42, 56. Maka nilai suku ke-12 dari bilangan tersebut adalah, dari barisan tersebut adalah, jadi ditanyakan suku yang ke-12. Maka kita tentukan dulu barisan bilangannya, ini kita namakan suku pertama sampai ke suku ke-12. Kita buat tempatnya ya. Nanti yang ditanyakan yang di sini berapa? Ini suku pertamanya adalah 12, suku keduanya 20, suku ketiganya adalah 30, suku keempatnya adalah 42, dan suku kelimanya adalah 56. Dari sini ya, jadi 56. Kemudian kita lihat 12 menjadi 20 ini ditambah 8, 20 menjadi 30 ditambah 10, 30 menjadi 42 ditambah 12, 42 ditambah 56 ditambah 14. Maka di sini kita mempunyai kesimpulan, tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 14, maka selanjutnya ditambah 16. 56 tambah 16, 72. Selanjutnya ditambah 18, 72 tambah 18, 90. Setelah tambah 18, tambah 20. 90 tambah 20, berarti 110. Setelah ditambah 20, tambah 22, maka di sini 132. Setelah ditambah 22, maka di sini tambah 24, maka 156. Setelah tambah 24, maka di sini tambah 26, 182. Setelah tambah 26, maka di sini tambah 28. Maka di sini adalah 210. Jadi suku yang ke-12 adalah 210. Jawabannya adalah D, maaf ya. Demikian pembahasan kisi-kisi ujian sekolah matematika tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi nomor 1 sampai 10. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik dan bisa dipergunakan nanti dalam penyelesaian soal. Apabila ada kekurang pahaman bisa dibuka-buka kembali ya videonya. Baik, semoga sehat selalu. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama channel Belajar untuk Berbagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.